Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hadi Purnomo SMM. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen Universitas Komputer Indonesia. Saya mengampu salah satu mata kuliah yaitu pengantar manajemen dengan bobot 2 SKS. Metode pembelajaran yang saya lakukan yaitu metode pembelajaran kooperatif, ceramah, serta diskusi. Mata kuliah pengantar manajemen merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa mengenai bagaimana menjelaskan, membahas, membandingkan, memberikan contoh, mendiskusikan, menganalisis, dan mengevaluasi mengenai fungsi-fungsi manajemen, prinsip-prinsip manajemen, serta filosofi manajemen. Selain itu juga mempelajari budaya organisasi, lingkungan organisasi, baik secara mikro dan makro, maupun lingkungan global, proses pengambilan keputusan, pengorganisasian, manajemen strategik, dan inovasi. Capaian mata kuliah ini yaitu mampu merumuskan fungsi-fungsi manajemen baik di level operasional di berbagai organisasi, serta mampu mengidentifikasi masalah manajerial dan fungsi organisasi pada level operasional, serta mengambil tindakan solutif yang tepat berdasarkan alternatif yang dikembangkan. Selanjutnya, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian permasalahan di bidang ahlinya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Bobot penilaian mata kuliah ini yaitu 10% kehadiran, 20% tugas, 30% UTS, dan 40% UAS. Berikut saya tampilkan video pembelajaran di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan 8, kita akan membahas tentang komunikasi dalam organisasi. Nah, komunikasi dalam organisasi ini menyangkut tentang bagaimana sebuah organisasi saling bertukar informasi antar individu yang bersangkutan dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Nah, komunikasi dalam organisasi ini sangat penting untuk bisa bagaimana agar jalannya organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Dan apabila komunikasi dalam suatu organisasi itu tersendat, maka pasti akan terjadi miskomunikasi yang berakibat terhadap kurangnya saling berinteraksi, kurangnya saling berinteraksi antar orang-orang yang dalam organisasi tersebut. Nah, untuk itu makanya komunikasi itu sangat penting. Nah, manusia dalam berkehidupan butuh untuk saling berinteraksi dengan manusia yang lain. Komunikasi itu tidak hanya penting untuk manusia, tapi juga penting untuk sistem pengendalian. Makanya kan dalam suatu organisasi itu sekarang kan sudah zamannya teknologi ya. Ada zaman teknologi bagaimana proses komunikasi itu bisa dibuat lebih simpel. Contohnya kayak gini. Dalam suatu organisasi akan selalu dibuat sistem informasi. Sistem informasi itu untuk apa? Untuk saling memberikan informasi yang valid. Nah, makanya dalam suatu organisasi itu proses komunikasi sangat menentukan dalam pencapaian organisasi yang efektif. Biar tidak terjadi miskomunikasi, tidak salah persepsi. Anda bayangkan kalau umpamanya komunikasi itu tersendat ya, antara dari atasan ke bawahan. Pasti apa yang diperintahkan itu akan tidak akan berjalan dengan baik. Ya. Makanya komunikasi penting. Selanjutnya, ini ada beberapa pengertian dari komunikasi ya. Nah, pengertian komunikasi secara umum merupakan proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang atau dari seseorang ke orang lain. Ya. Melibatkan kata-kata, ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal.
dan sebagainya. Dalam berorganisasi digunakan agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Nah, ini secara umum komunikasi ya. Itu ada suatu gagasan informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi ada komunikator, ada komunikan. Ya, kita memberikan informasi baik itu secara kata-kata, ekspresi wajah, intonasi, titik putus vokal. Contohnya gini, dengan kata-kata seperti ini, dua arah. Saya menyampaikan sesuatu, kalian simak, kalau ada feedback kalian akan sampaikan. Bisa juga dari ekspresi wajah, ya, kayak kode-kode gitu kan. Kalau umpamanya dia nggak suka, pasti ada perubahan di ekspresi wajah. Apakah dia marah atau itu dia menandakan mungkin dia nggak suka dengan. Supaya kita komunikasi nih, ada kata-kata yang membuat dia kayak ini. Ekspresi wajah biasa berubah. Terus ada intonasi. Intonasi ini seperti apa ya? Yang seperti saya ini kalau umpamanya inton marah, nadanya pasti akan tinggi. Tapi kalau dia lembut, pasti akan dia menandakan dia tidak marah. Tapi kalau dia marah pasti menggunakan nada tinggi. Atau kalau dia lagi emosi. Atau ada titik putus vokal. Ya, jadi ini biasanya bagaimana apa ya? Jadi gini, kita berbicara tanpa ada umpamanya tanda baca ya. Kalau umpamanya dalam tulisannya tanda baca. Jadi kalau kita dalam tulisan, umpamanya mengetik kita menginformasikan teman. Kurang tanda baca itu biasa sangat ya. Koma, biasa kan ada biasa kalau kita karena buru-buru nggak pakai koma itu lanjut. Ya. Nah, itu akan membedakan maknanya. Makanya saya kalau mahasiswa biasanya mau pembimbingan ya, dia bertanya lewat apa sih, saya nggak mau, harus ketemu. Karena kalau apa yang disampaikan dalam tulisan melalui alat itu seperti WA, itu biasa terkadang kita salah persepsi, salah mengartikan. Kita umpamanya tujuannya A, bisa jadi B. Ya. Begitu juga biasanya kenapa ada salah misinformasi, miskomunikasi. Karena gitu, dari kata-kata, makanya tadi kan titik putus vokal. Kalau dia menyampaikan suatu informasi dengan cara dia ini pasti akan beda maknanya. Ya, begitu juga melalui kayak WhatsApp. Ya, tanpa ada tanda baca pasti kita bisa menyalahartikan dan orang salah persepsi. Gitu. Makanya sebenarnya komunikasi langsung itu lebih bagus daripada menggunakan kata-kata melalui alat elektronik. Karena kita lebih enak menjelaskan secara langsung. Ya. Nah, ini ada beberapa pengertian ya, dari komunikasi dari beberapa ahli. Menurut Imstreet and Betty, komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi antara individu melalui suatu sistem yang biasa atau lazim, baik dengan simbol-simbol, sinyal maupun perilaku atau tindakan-tindakan. Ya, jadi ada beberapa informasi, pokoknya menggunakan simbol, sinyal. Kalau seperti sinyal itu seperti menggunakan tanda Morse ya, kayak semapur, terus ada kalau lampu. Ya, kalau itu biasa menandakan. Terus simbol-simbol, ya, ada makna dari simbol-simbol yang untuk kayak gini, kayak lambang suatu produk atau lambang suatu perusahaan. Itu kan sebenarnya mencirikan, memiliki makna, arti dari simbol tersebut. Ya. Bahwa seperti Nike, seperti pernah saya jelaskan, itu simple, tapi itu mempunyai makna yang menggambarkan perusahaan tersebut. Gitu. Ya. Kayak Unicom kan, lambangnya itu ada komputer, itu punya makna. Jadi orang membuat suatu simbol atau lambang itu tidak asal membuat, dia memiliki makna. Ada sesuatu yang akan disampaikan melalui simbol tersebut. Gitu, ya. Terus menurut Odorson dan Bedorson, komunikasi adalah penyebaran informasi atau ide-ide sebagai sikap atau emosi dari seseorang kepada orang lain, terutama melalui simbol. Terus menurut Charles, komunikasi berarti suatu mekanisme hubungan antar manusia dilakukan dengan mengartikan simbol secara lisan
dan membacanya melalui ruang dan menyimpan dalam waktu. Gitu ya. Ini ada pendapat beberapa ahli. Nah, ini unsur-unsur dalam komunikasi. Ya. Pertama itu ada komunikator. Komunikator ini orang yang memberikan pesan. Ya. Jadi saya ke Anda, saya komunikator. Nah, ada pesan. Jadi saya memberikan pesan kepada Anda. Ya, itu unsur dari komunikasi. Ada pesan yang akan saya sampaikan. Ya. Terus ada media saluran, ada media yang digunakan. Umpamanya saya menelpon Anda. Berarti medianya apa? Ya. Selanjutnya perhatikan gangguan-gangguan yang mungkin akan menghambat proses komunikasi. Umpamanya sinyal jelek itu akan menghambat komunikasi kita. Ya. Atau kita bicara langsung begini, tiba-tiba saya ngomong ada yang datang telat, itu mengganggu dan bisa membuyarkan apa yang saya sampaikan. Makanya ada beberapa dosen itu paling gak mau kalau ada yang telat. Karena kalau kita lagi menyampaikan begini, tiba-tiba dia ketuk mau masuk, itu akan membuyarkan komunikasi. Ya. Terus ada komunikan atau penerima dari pesan tersebut. Ya. Jadi tadi ada komunikator yang memberi pesan, ada pesan yang disampaikan, ada media atau alat yang digunakan, dan ada penerima informasi atau yang disebut komunikan. Ya. Jadi kalau saya bicara sendiri, berarti nggak ada komunikan. Orang bilang saya rada-rada aneh. Iya, nggak perlu komunikasi kan? Tapi kalau seperti ini, Anda ini komunikan, saya komunikator. Ya. Nah, dari informasi yang dari si pemberi informasi, ada pesan, ada alat yang digunakan, ada si penerima informasi. Dan dari informasi yang disampaikan itu ada umpan balik. Ya. Pokoknya inti dari pesan itu sudah sampai. Ya. Dan Anda menyimak itu dan akan memberikan umpan balik. Pokoknya saya memberikan informasi, kalian menjelaskan sesuatu tentang tugas. Umpan baliknya apa? Kalau kalian tidak mengerti apa yang saya sampaikan, kalian bertanya apa yang kalian tidak mengerti. Itulah umpan baliknya. Jadi ada komunikasi yang berjalan. Ya. Itu unsur-unsur dalam komunikasi. Nah, secara umum pengertian organisasi. Organisasi itu sarana perkumpulan yang diperuntukkan bagi kelompok atau orang saling bekerja sama secara tertib dan terarah untuk meraih tujuan tertentu. Jadi organisasi juga itu merupakan kumpulan orang, 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama. Ya. Kalau cuma 1 orang bukan organisasi, tapi kalau ada 2 orang atau lebih, itu organisasi membentuk suatu wadah yang memiliki kesamaan, bekerja sama untuk meraih tujuan tertentu. Nah, dalam organisasi itu mereka menggunakan sumber daya yang ada seperti lingkungan, ya, manusia, metode, peralatan, uang, modal, dan berbagai sumber daya lainnya untuk meraih tujuan organisasi. Jadi dalam organisasi itu terbentuk suatu organisasi, umpamanya seperti kita ini di kampus Unikal. Ini sebuah organisasi. Syarat untuk mencapai itu organisasi apa? Ada kumpulan orang, ya. Menggunakan sumber daya. Sumber daya itu macam-macam. Ada sumber daya manusia, ya, lingkungan, terus modal, itu sumber daya semua. Ada metode, ada peralatan, ada uang, modal, dan berbagai sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan. Jadi itu syarat dalam membentuk suatu organisasi. Ini beberapa pendapat ya organisasi oleh para ahli. Menurut Stoner, organisasi itu suatu pola hubungan yang melalui orang-orang di bawah pengarahan atasan mengejar tujuan bersama. Jadi ada atasan, ada bawahan. Ya. Tujuannya sama, mencapai tujuan dari suatu organisasi. Terus menurut James, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai tujuan bersama. Jadi dari semua pendapat para ahli ini, organisasi itu merupakan suatu wadah,
suatu kumpulan orang-orang yang memiliki kesamaan ya, untuk mencapai suatu tujuan. Kalian pokoknya masuk dalam suatu organisasi pasti memiliki kesamaan dengan organisasi tersebut ya. Untuk apa? Tujuan mencapai tujuan organisasi. Kira-kira juga. Nah, ini fungsi dari komunikasi dalam organisasi. Ini menurut Sanjaya, komunikasi itu harus informatif. Jadi sebuah organisasi itu memiliki informasi-informasi penting, yang informatif, yang memiliki tujuan dari penyampaian informasi tersebut. Harus regulatif, terus harus persuasif dan integratif. Jadi ini menurut Sanjaya. Jadi kalau regulatif itu harus dia memiliki pesan yang sama, memiliki regulasi tentang komunikasi apa yang akan disampaikan atau pesan apa yang disampaikan. Persuasif itu pendekatan dari hati-hati, ya. Jadi ada pendekatan. Nah ini terintegratif, ya. Harus bisa mencakup komunikasi, harus bisa mencakup lingkup yang luas. Ya. Nah ini menurut Scott ya, dan Terence Mitchell. Nah itu pertama kendali, kontrol, pengawasan. Nah komunikasi juga itu harus memiliki kontrol, harus ada pengawasan, harus ada kendali. Karena informasi itu jangan sampai gini, hanya karena kata-kata yang salah, informasi yang salah, orang bisa berantem. Ya, makanya itu harus terkontrol. Pokoknya sekarang zaman media sosial. Ya. Makanya kan kalau di dunia pertelevisian itu ada Komisi Penyiaran Indonesia yang mengawasi, ya, yang mengawasi proses apakah layak tayangan itu sebagai berita yang informatif atau tidak. Makanya kan KPI itu biasanya kalau acara-acara yang tidak layak itu biasanya di-blok sama mereka. Banyak kan dulu acara-acara TV swasta yang menampilkan yang tidak layak kata kutip itu mereka di-bans, tidak boleh tampil. Bahkan ada public figurnya juga yang tidak boleh tampil. Karena kan kalau seperti tayangan di media televisi itu kan ditonton banyak orang. Kayak di media sosial sekarang karena tidak ada kontrol, ya kan? Ada yang bisa kontrol? Nggak ada. Paling di-blok sama pemain media sosial itu, tapi nggak bisa dilarang. Makanya kan banyak akun-akun anonim kan. Nah itu yang membuat yang tidak terkontrol akhirnya apa? Terjadi kebubuan, ada terjadi salah pahaman, karena di media sosial tidak bisa diawasi, tidak bisa dikontrol. Beda kalau seperti televisi, radio, media massa. Tapi kalau seperti dalam media sosial itu nggak bisa. Paling minta di take down atau diblokir dia punya akun media sosial, itu kita minta kepada si pengelola media sosial tersebut. Tapi kan dia di-blok, dia bikin akun baru, dia buat lagi, susah. Beda kalau seperti televisi kan ada emang organisasinya yang mengawasi itu. Ya, seperti KPI, Komisi Penyiaran Indonesia, itu diawasi. Radio, televisi diawasi. Bahkan di tiap provinsi itu ada kan cabang-cabang KPI, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah. Jadi yang memantau pemain TV lokal, radio lokal. Itu bisa terpantau. Terus komunikasi itu sebagai motivasi. Ya. Komunikasi itu ini untuk memotivasi, ya. Sebagai kata-kata motivasi untuk orang-orang atau karyawan dalam organisasi itu untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik. Terus pengungkapan emosional. Ya. Nah, pengungkapan emosional itu dengan komunikasi itu biasa kita meluapkan unek-unek kita ya, emosi kita atau apa itu melalui komunikasi.
dan sebagai sarana informasi. Oke, sampai sini ada yang mau tanya? Silakan, setelah apa yang dijelaskan tadi. Ada yang tanyakan? Oke, silakan. Terkait organisasi, bagaimana jika ada hambatan dalam organisasi kan pasti kan ada yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi ini. Pasti ada aja yang tidak sejalan dan berusaha atau gimana. Nah, cara untuk mengontrol atau cara untuk membuat karyawan atau bawahan tetap sejalan dengan visi organisasi itu bagaimana? Nah, makanya oke, pertanyaannya, terima kasih. Dalam suatu organisasi itu ada dibentuk suatu badan pengawas atau dia sebagai orang yang mengawasi orang-orang dalam organisasi tersebut. Jadi kalau ada orang yang tidak sejalan dengan tujuan, pasti akan dipanggil, dikomunikasikan, ditanyakan apa maksud dan tujuannya. Dan bahkan kalau sudah umpamanya dia berat, akan dikasih sanksi. Bisa jadi dikeluarkan dari organisasi tersebut. Nah, banyak sebenarnya dalam organisasi seperti itu. Makanya terjadi biasanya dualisme kepemimpinan. Karena ingin ini. Karena mereka tidak sejalan lagi antara umpamanya yang sah dengan yang mencoba untuk mengambil alih organisasi tersebut. Kalau kita lihat banyak organisasi seperti itu, seperti kayak partai-partai politik itu banyak. Jadi ada ketidakpuasan, ada ketidaksamaan visi dan misi. Umpamanya si A ini, jadi terjadi kubu-kubuan. Nah itu yang membuat ini, makanya ada namanya Dewan Pengawas. Dia yang akan memantau dan akan memberikan teguran. Bahkan kalau sudah tidak bisa dibina lagi, bisa jadi terjadi dikeluarkan atau dipecat secara terhormat. Nah itu yang terkadang, dan dalam organisasi itu pasti ada. Tidak ada organisasi kalau ada riak-riak seperti itu pasti namanya dalam organisasi itu suatu yang lumrah dan tidak bisa kita hindari. Karena dalam organisasi itu kan menyatukan berbagai karakter orang, berbagai isi kepala orang, itu menyatukan berbagai suku, berbagai agama. Nah, untuk menyatukan itu bukan sesuatu yang mudah. Nah, makanya tadi kan ada namanya pengawasan apabila ada yang sudah mulai keluar dari koridor. Nah, itu bisa diantisipasi. Makanya ada namanya Dewan Pengawas. Dan ya mungkin kalau masih bisa ini musyawarah untuk mufakat, kenapa enggak? Karena kan kita di Indonesia itu terkenal dengan musyawarah untuk mufakat. Ya kita cari solusinya gimana baiknya, jangan diulang. Kecuali sudah berkali-kali kita mencoba untuk memperbaiki, ya tapi tidak bisa ya. Pastikan yang diambil yang baik. Gitu ya. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau lanjut ya. Oh, silakan. Gini Pak, kan organisasi itu di dalamnya perkumpulan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama. Ya. Otomatis harus bisa berkomunikasi dengan baik dan benar antara individu dan individu lainnya. Nah kalau kasusnya kayak ada satu orang karyawan atau atasan, dia selalu memiliki ide atau gagasan yang bisa membuat gebrakan buat organisasinya, tapi dia tuh mempunyai sifat yang bisa dibilang pendiam atau introvert. Jadi dia nggak bisa mengkomunikasikan ke orang-orang di sekitar organisasinya. Nah itu apakah orang-orang kayak gitu emang nggak bisa berorganisasi atau baiknya kayak gimana ya? Sebenarnya kalau dibilang bisa berorganisasi atau enggak atau tidak itu kan relatif. Kumpulan orang dia punya ide cemerlang, tapi dia tidak bisa berkomunikasi. Itu harus ada pendekatan khusus. Mungkin dia tidak bisa banyak orang untuk itu, makanya diperlukan kan pendekatan khusus. Apalagi kalau kita tahu dia mempunyai kemampuan yang bagus. Orang introvert kan memang terkadang kita tidak bisa membaca apa yang mereka inginkan, karena dia akan bermain dengan
alam pikiran dia sendiri. Nah, kalau dia memiliki ide-ide dan dia ide-ide itu selalu menguntungkan buat organisasi, sebenarnya organisasi beruntung punya orang seperti itu. Cuma bagaimana pendekatan dari organisasi itu untuk bisa melakukan pendekatan yang dia. Jadi ada treatment khusus untuk bisa melakukan, bisa komunikasi antar personal aja, ya, untuk bisa ini. Karena sayang juga kan dia selalu orangnya cemerlang, pintar, punya ide yang bagus, cuma karena dia nggak bisa mengkomunikasikan. Terus kita keluarin, sayang kan, nanti direkrut sama orang, mau gaji berapa juga dikasih. Itu kan yang susah. Orang yang mempunyai ide-ide. Jadi sebenarnya ide itu yang mahal. Kamu punya modal seberapapun besarnya, banyak duit kalian, kalau kalian nggak punya ide percuma. Ya. Tapi kalau kalian nggak punya modal, tapi punya ide yang cemerlang, itu yang mahal. Kalian pasti akan dikejar orang. Atau kalian punya ide nih, buka usaha, cari teman kalian punya duit. Saya punya ide ini, kalian punya modal nggak, kita lakuin, hasilnya bagus. Itu kan yang susah. Tapi kalau kalian punya banyak duit, nggak ada ide untuk membuka usaha, percuma kan, asal main buka usaha aja, yang apa ujung-ujungnya kan belum gitu. Ya. Tapi kalau kalian punya ide tanpa modal juga, ide itu bisa kalian jual, bisa jadikan modal, atau bisa dikaitkan kerjasama kalau kolaborasi dengan teman kalian yang punya modal. Kan banyak seperti itu. Dia memiliki ide cemerlang. Ide itu yang mahal dalam dunia usaha, dalam satu organisasi, yang mahal itu ide. Kalian tanpa modal pun, kalau kalian punya ide-ide yang cemerlang, ada kalian inovasi yang ini, kalian jual aja itu pasti laku. Nggak mungkin nggak. Coba sampai punya usaha di sini. Kalian punya ide-ide yang bagus, kolaborasi, nggak punya modal, cari teman yang punya modal, so kita kerjasama. Masalah bagi hasilnya ya kalian aja yang nanti ngomongin berapa. Tapi ide itu ini, jangan ada ide kalian tidak manfaatin itu. Apalagi kalau udah punya ide, punya duit, wah jadi itu. Ya. Jadi sebenarnya ide itu penting. Tadi orang kalau introvert itu emang suatu yang orang yang susah ditebak, dan dia akan bermain dengan pola pikir dia sendiri, di bawah alam pikiran dia sendiri. Makanya dia itu kan biasanya nggak punya teman, selalu menyendiri. Kalau zaman kita sekolah dulu dibilang buku-buku, nongkrongnya di perpus, kacamata minus tebal kan. Iya, dia punya pikiran tapi dia nggak bisa mengeluarkan itu. Nah itulah organisasi bagaimana bisa menggali itu untuk mengambil ide-ide. Kalau kita lihat kan pendiri Facebook, dia bisa jadi orang kaya dalam harta berapa karena dia punya ide untuk membuat media sosial seperti itu. Itu kan muncul dari ide. Dan mereka bukan awalnya orang kaya, berawal dari garasi. Dengan dia teman kuliahnya, dia punya ide, mereka jalankan itu sekarang hasilnya. Gitu. Dan banyak kalau kita lihat, hanya karena ide itu bisa dia termotivasi untuk membuat suatu gerakan. Gitu ya? Ada lagi? Kalau nggak ada cukup sekian ya pertemuan sampai hari ini. Nanti kita bertemu lagi pertemuan 9 di minggu depan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.